Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uta Nukra dengan NIM 2103045011067. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk analisis kebijakan. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan. Nah, di sini ada 3 ahli yang menyatakan pengertian kebijakan. Yang pertama yaitu menurut Anderson, kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. Yang kedua yaitu menurut Carl Friedrich, bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan sasaran yang diinginkan. Yang ketiga yaitu menurut Knopel dan kawan-kawan, kebijakan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik atau pemerintahan maupun privat atau swasta yang terlibat sebagai cara dalam merespon, mengidentifikasikan, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik. Selanjutnya yaitu menurut Dan pada tahun 2000, bentuk atau model analisis kebijakan kesehatan dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama model prospektif, yang kedua model retrospektif, dan yang ketiga yaitu model integratif. Model prospektif. Model prospektif ini berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan, cenderung menciri cara operasinya pada ekonom, analisis sistem, dan peneliti operasi. Analisis perspektif seringkali menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dan upaya-upaya pemerintah untuk memecahkannya. Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Analisis prospektif tidak sama dengan peramalan karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. La prospektif berasal dari bahasa Prancis yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi a preaktif dan proaktif approach, atau bila diterjemahkan dalam satu kata yang sepadan adalah foresight karena proactivity jarang digunakan. Adapun tujuan dari analisis prospektif ini, yang pertama yaitu untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. Dan yang kedua, untuk menentukan strategi yang diikuti agar sistem mencapai tujuan. Strategi berupa rangkaian keputusan yang penting untuk mencapai tujuan dan dugaan untuk memperkirakan interaksi yang mungkin sebagai akibat dari setiap keputusan. Dan yang ketiga yaitu untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Adapun tahapan dalam analisis prospektif yaitu yang pertama, menentukan faktor kunci penentu untuk masa depan dari sistem yang dikaji. Yang kedua, menentukan tujuan dan kepentingan pelaku utama. Yang ketiga, menentukan pengaruh langsung antar faktor dalam sistem. Yang keempat, mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan. Yang kelima, menentukan keadaan atau state suatu faktor. Yang keenam, membangun skenario yang mungkin terjadi. Dan yang ketujuh yaitu merumuskan implikasi skenario. Adapun model analisis kebijakan kesehatan yang kedua yaitu model retrospektif. Nah, model retrospektif ini merupakan analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluatif karena banyak yang melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan. Penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh 3 kelompok analisis. Yang pertama yaitu analisis yang berorientasi pada disiplin. Pada analisis ini jarang menghasilkan informasi yang secara langsung bermanfaat untuk merumuskan pemecahan atas masalah-masalah kebijakan, terutama karena variabel-variabel yang paling relevan bagi penguji-penguji teori ilmiah umum juga dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk melakukan manipulasi kebijakan. Yang kedua yaitu analisis yang berorientasi pada masalah. Pada analisis ini,
Masalah kurang menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori yang dianggap penting dalam disiplin ilmu sosial, tetapi lebih menaruh perhatian pada identifikasi variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah. Analisis yang berorientasikan pada masalah jarang menyajikan informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan yang spesifik dari para pembuat kebijakan. Dan yang ketiga yaitu analisis yang berorientasi pada aplikasi, menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan dan program-program publik, tetapi tidak menaruh perhatian terhadap pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. Melakukan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan. Informasi mengenai tujuan-tujuan dan sasaran kebijakan memberi landasan bagi pemantauan dan evaluasi hasil kebijakan yang spesifik yang dapat digunakan oleh praktisi untuk merumuskan masalah-masalah kebijakan, pengembangan alternatif kebijakan baru, dan merekomendasikan arah tindakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, model analisis kebijakan kesehatan yang ketiga yaitu model integratif. Model integratif adalah model perpaduan antara model prospektif dan model retrospektif. Model ini sering disebut sebagai model komprehensif atau model holistik karena analisis yang dilakukan terhadap konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi. Nah, itulah tadi 3 model analisis kebijakan kesehatan. Baik, untuk kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.